Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru sekalian. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang presentasi dengan dual monitor. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian sudah ada yang pernah melakukannya, tapi mungkin juga ada yang sama sekali belum pernah melakukan. Bapak dan Ibu sekalian, untuk melakukan presentasi dengan dual monitor, alat yang dibutuhkan untuk melakukan presentasi dengan dual monitor, yang pertama ada perangkat keras. Perangkat keras ini bisa menggunakan personal komputer, PC, ataupun bisa menggunakan notebook. Ini akan kita setting sebagai monitor pertama. Kemudian ada LCD, akan kita setting sebagai monitor kedua. Biasanya Bapak dan Ibu sekalian ketika mau mengajar atau mau presentasi pasti menggunakan notebook dan menggunakan LCD. Kemudian perangkat lunaknya, yaitu perangkat lunak presentasi, Bapak dan Ibu sekalian bisa menggunakan Microsoft Office Presentation. Semua versi bisa digunakan. Kemudian atau menggunakan Open Office Presentation. Di layar ini sudah kelihatan satu notebook dan satu LCD. LCD ini sebagai pengganti LCD proyektor untuk memudahkan simulasi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan. Coba Bapak dan Ibu bandingkan 6 slide presentasi yang isi, maksud dan tujuannya sama, tetapi cara menampilkannya berbeda. Yang pertama, cara biasa. Ya, yang umum dilakukan oleh orang ketika melakukan presentasi. Kita lihat slide yang pertama. Contoh, menyampaikan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pasal 4. Ada 1. Pendidikan diselenggarakan demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan meninggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin Bapak dan Ibu sering melihat orang presentasi. Dia menampilkan seluruh apa yang mau disampaikan, kemudian dia membaca materi presentasinya. Ya, kadang-kadang ada yang menyenangkan, kadang-kadang juga pesertanya sudah mulai bosan melihatnya. Bahkan mungkin ada yang berkata, kalau begitu caranya tidak usah hadir presenternya, cukup dibagikan slide presentasinya, peserta sudah bisa membaca sendiri. Ya. Kemudian ini contoh kalau menyampaikan tentang aturan. Contoh yang lain, misalkan presentasi tentang sebuah proposal. Sebuah proposal tentang ICT, misalkan tentang e-learning. Pendahuluan 1 2 3 4 bla 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 dibaca atau mungkin diterangkan. Ya. Selain tidak enak dilihat, orang juga sulit membacanya karena mungkin tulisannya kecil-kecil. Ya. Kemudian slide ketiga. Mau menjelaskan tentang karakteristik e-learning. Dituliskan semua karakteristiknya, kemudian diterangkan atau dibaca. Bapak dan Ibu sekalian,
Eh, ini ada baiknya, tapi menurut kami kurang menarik karena tidak menampilkan poin utamanya saja, tidak menunjukkan bahwa itu adalah sebuah presentasi yang hanya menampilkan pokok pikirannya saja. Dalam artian kehadiran seorang presenter sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan karena orang bisa membaca seluruh materi itu dari layar presentasinya. Nah, kira-kira seperti itu yang umum dilakukan oleh orang ketika melakukan presentasi. Ada yang kadang-kadang dari file dokumen dipindahkan ke PowerPoint kemudian dipakai mengajar atau pakai presentasi. Coba lihat Bapak dan Ibu sekalian, kita melihat bagaimana kalau kita melakukannya dengan cara di luar kebiasaan. Bapak dan Ibu sekalian, 3 slide tadi saya akan coba menampilkannya dengan cara yang berbeda. Slide pertama, kita kembali ke slide pertama, sama dengan tadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan. Pasal 4 ayat pertama itu menjelaskan tentang demokratis dan berkeadilan. Apa yang dimaksud dengan demokratis dan berkeadilan adalah pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi. Kita menjelaskan 1 sampai 6 dengan detail, kalau memungkinkan persis sama dengan redaksi yang ada di pasal tersebut, tapi pada presentasi kita itu tidak menampilkannya secara utuh, hanya poin-poinnya saja. Pasti Bapak dan Ibu sekalian, saya punya kelemahan, tidak bisa menghafal, kurang bisa menghafal, tidak begitu menguasai materi. Ya, dengan model presentasi dual monitor ini Bapak nanti akan terbantu bagaimana cara menyampaikan materi tetap secara sistematis, tidak keluar dari konten, tapi yang kita tampilkan pada layar hanya poinnya saja. Selanjutnya kita masuk kepada slide kedua. Pada slide kedua ini saya mencoba menjelaskan sesuatu tapi dengan gambar. Perkembangan teknologi informasi saat ini itu sangat pesat dan memberikan dampak yang luar biasa termasuk kepada dunia pendidikan kita. Dan kalau kita hubungkan dengan geografis negara kita yang berada di 1.700 pulau dengan daerah tropis pegunungan, sehingga secara infrastruktur mengalami problem di kalangan masyarakat. Nah, untuk meningkatkan SDM khususnya di bidang IT dalam dunia pendidikan itu ICT memberikan kontribusi yang sangat besar. Perubahan pola mengajar yang dari konvensional bisa dibawa ke pola yang memanfaatkan ICT. Coba kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, tentu yang tadinya orang belajar harus ketemu gurunya bisa berubah dengan tidak ketemu gurunya dengan memanfaatkan teknologi informasi. Coba kita lihat secara sempit
ke dunia pendidikan kita, khususnya SMK. Ya, SMK adalah salah satu jenjang pendidikan yang menyiapkan alumninya masuk kepada dunia pendidikan selanjutnya atau kuliah, dan juga mempersiapkan anak didiknya masuk kepada dunia kerja. Nah, dalam hal ini pasti perlu diberikan pembekalan yang luar biasa, yang kaya kepada siswa-siswanya, sehingga dia bisa masuk kepada dunia kerja. Kita mencoba menjelaskan gambar, ya, menjelaskan sesuatu dengan gambar, tapi redaksi yang kita jelaskan itu tidak perlu dituliskan. Itu contoh slide yang kedua. Kita lanjut kepada slide yang ketiga. Ya, slide yang ketiga ini menjelaskan tentang karakteristik. Bapak dan Ibu sekalian, nanti kalau membuat slide-nya jangan ditampilkan langsung ya, tapi satu persatu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, menjelaskannya non-linearity, tampilkan satu kali dulu, dijelaskan detail, kemudian self-managing, dijelaskan detail, satu persatu. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada yang berpendapat bahwa sesungguhnya itu bagus, tapi saya punya kelemahan, tidak bisa menghafalkan atau belum menguasai materi dengan baik, sehingga saya kesulitan kalau saya tidak menuliskan isi presentasi saya menyeluruh pada layar. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kita melakukan presentasi dengan tampilan di layar LCD itu hanya poin-poinnya saja, tetapi yang tampil di monitor komputer kita itu tampil utuh dan penjelasannya juga bisa kita lihat. Nah, kita lihat bagaimana cara melakukannya. Bapak dan Ibu sekalian, perlu men-setting monitor Anda, komputer Anda menjadi extend display. Ini pengaturan pada perangkat kerasnya. Bagaimana caranya Bapak dan Ibu sekalian? Dengan keyboard shortcut, Bapak dan Ibu bisa melakukan dengan menekan Win plus P, tanda gambar window dari monitor Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tekan bersamaan dengan huruf P. Itu akan kelihatan, tekan berkali-kali, itu secara otomatis dia akan pindah sesuai dengan pilihan kita. Bapak dan Ibu sekalian pilih extend. Ya, pilih extend. Kemudian itu cara yang pertama. Cara yang kedua, klik kanan pada desktop, pilih screen resolution, ya, pilih screen resolution, kemudian pilih multiple display, kemudian pilih extend this display. Coba kita praktekkan langsung. Klik kanan pada desktop Anda. Pilih menu screen resolution. Perhatikan, di sini ada dua layar. Satu, ini adalah bagian di monitor kita. Kedua, ini adalah layar LCD. Pada multiple display, pilih extend this display, lalu tekan OK. Ya.
melakukan pengaturan pada monitor Anda, selanjutnya ada pengaturan pada slide presentasi. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, manfaatkan notes untuk menuliskan presentasi secara lengkap. Bapak dan Ibu sekalian, di presentasi kita itu ada notesnya ya. Coba diperhatikan. Manfaatkan notesnya untuk menuliskan secara lengkap presentasi Anda yang mau disampaikan. Kemudian manfaatkan Smart Art untuk mempersimpel tayangan presentasi Anda. Kemudian yang ketiga adalah gunakan setting use presenter viewer untuk menampilkan presentasi dengan layar yang berbeda. Dari slideshow ada use presenter view, kemudian pilih monitor 2 generate PNP monitor. Pilih itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan praktekkan langsung bagaimana melakukan pengaturan slide tersebut. Kita mulai pada slide 1 yang menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Tentu kita punya materinya. Materi lengkapnya Bapak dan Ibu sekalian isi pada catatan di notesnya ini ya. Tuliskan semua di situ atau pindahkan masuk ke sini, tuliskan semua secara lengkap. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian silakan berkreasi membuat tampilan di layar dengan menggunakan fasilitas yang ada di Smart Art ini. Ya. Contoh seperti ini, saya milih yang model ini. Kemudian silakan tuliskan pokok-pokoknya saja. Anda bisa menggunakan Smart Art ataupun yang lainnya. Ya, dengan catatan bahwa menuliskannya pada slide ini lengkap materinya, lengkap informasinya di catatan ini. Kemudian kita pindah kepada slide kedua. Slide kedua juga demikian. Silakan Bapak dan Ibu sekalian berkreasi membuat gambar, membuat animasi macam-macam. Kemudian informasinya dituliskan pada notesnya. Informasi yang Anda mau jelaskan. Tuliskan di notesnya ini. Ya. Yang mahir gambar saya pikir bisa membuat jauh lebih baik daripada yang dicontohkan ini. Kemudian slide yang ketiga. Slide yang ketiga sama dengan yang slide yang pertama. Tuliskan materinya lengkap di sini. Kemudian ini gunakan Smart Art ya untuk membuat tampilannya. Kemudian kalau mau memberikan animasi juga boleh. Memberikan animasi. Memberikan animasi juga boleh. Yang paling utama adalah ketika menampilkan hanya tampil pada layar monitor, layar LCD, hanya poin utamanya saja, sedangkan pada layar kita nanti kelihatan secara utuh. Nah, setelah selesai membuat presentasinya, Bapak dan Ibu sekalian, yang perlu diperhatikan untuk menampilkannya pada layar LCD poinnya saja di monitor kita lengkap, ada yang harus disetting. Sekarang pilih slideshow. Pilih slideshow. Pilih use presenter view. Kemudian show
presentation on, pilih monitor 2 generic PNP monitor. Artinya kita akan menampilkan presentasinya di layar LCD, monitor yang kedua. Coba kita lihat Bapak dan Ibu sekalian. Saya langsung start dari slide 9. Saya tekan Shift F5. Nah, pada layar monitor saat ini kelihatan yang tampil adalah lengkap. Ada catatan yang tadi kita buat, sehingga kita sesungguhnya bisa membaca redaksinya, tapi audiensnya tidak bisa, hanya melihat poin-poinnya saja. Kemudian kelebihan yang lain, kita bisa langsung mengontrol slide demi slide. Saya misalkan pindah langsung ke slide nomor 11, saya tinggal klik di sini. Pindah ke nomor 11, slide nomor 11. Kemudian untuk menampilkan isinya, Bapak dan Ibu sekalian ya bisa tekan enter, tampil, dan isinya di sini penjelasannya lengkap, sementara di layar LCD-nya itu tidak kelihatan, sehingga seakan-akan, oh hebat si Bapak yang mengajar ini, bisa hafal gitu, bisa menguasai materinya seluruhnya. Padahal kita sesungguhnya bisa melihat di layar monitor kita seperti yang tampil pada saat ini. Kemudian misalnya pindah ke halaman 10, saya pindah ke sini. Penjelasannya sudah kelihatan. Ya, penjelasannya sudah kelihatan, tapi orang lain tidak melihatnya. Kita klik cerita bla 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 bla, cerita bla 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 bla, tekan enter ya, atau tanda panah. Ya. Sesungguhnya kita melihat utuh presentasi kita, sementara audiensnya tidak melihatnya secara utuh. Ini teknik untuk presentasi. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Ada keuntungan atau kelebihan lain jika kita menggunakan catatannya pada sebuah slide presentasi. Apa kelebihannya Bapak dan Ibu sekalian kalau kita mau mencetaknya dalam bentuk catatan presentasi? Kita lihat Bapak dan Ibu sekalian, betapa untungnya ketika kita mencetaknya, memberikan manfaat yang banyak sehingga orang bisa membaca secara detail. Saya pilih printer PDF. Saya pilih ya dalam bentuk, saya pilih semuanya saja untuk membedakan slide yang satu dengan slide yang lainnya. Print word-nya Bapak dan Ibu sekalian banyak pilihan, pilih yang model notes page. Ya. Bapak pilih itu, kemudian klik OK. Saya nyetak. Kalau Bapak print itu mencetak di fisik sama saja. Ini saya cetaknya dalam bentuk file PDF. Hasilnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Kita lihat halaman pertama. Kita buat 100% saja. Kita lihat halaman slide pertama karena tidak ada catatannya. Halaman kedua juga tidak ada catatannya. Kita langsung menuju pada slide ke-9. Slide ke-9. Slide ke-9 yang tadi ada catatannya, kita bisa lihat. Ternyata di bawah slide-nya ada penjelasan lengkap. Sehingga ini ketika orang perlu dicetakkan slide-nya bisa diberikan secara lengkap dengan materi lengkapnya sesungguhnya. Begitu baiknya kalau kita menggunakan fasilitas notes-nya ini. Kita coba lihat. Sangat lengkap. Bayangkan kalau dicetak dalam bentuk slide dan tulisan itu ada di dalamnya, betapa tidak efektifnya.
yang bisa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak dan Ibu sekalian untuk aktivitas mengajar ataupun aktivitas yang lainnya. Jika ada kekurangan Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf. Ini bisa disempurnakan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Saya yakin Anda bisa membuat jauh lebih baik daripada contoh yang sudah ada ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.